Kenapa sih kok perasaan orang hijrah kayaknya bawaannya ujian mulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten kedua kita judulnya adalah Realita hijrah dan cinta. Realita cinta dan hijrah. Perempuan-perempuan sangat sensitif ini dengan kata-kata cinta. Kita awali dengan kata hijrah nih, Zah. Definisinya yang sebenarnya hijrah tuh bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hijrah secara bahasa artinya adalah berpindah gitu. Maka yang dimaksud berhijrah itu adalah berpindah dari satu kondisi menuju kondisi yang lainnya. Kondisi apa yang dimaksud? Kondisi yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Itulah yang disebut dengan hijrah. Jadi hijrah itu nggak mesti melulu kita pikirkan dari yang tadi tidak berjilbab harus berjilbab terus total segala macam, nggak pakai proses juga. Maka itulah hijrah yang sebenarnya gitu. Biasanya kalau misalnya kita hijrah itu nih ya, bukan biasanya sih, memang pada dasarnya, pada umumnya itu yang baru hijrah ini nih pasti dapat kayak semacam pembulian gitu ya nih ya, pembulian dari teman-temannya terdahulu yang memang belum paham tentang ajaran agama yang sebenarnya, apakah itu dalam berperilaku, dalam bergaul. Itu gimana nih tips dan trik biar kita tuh tetap ya hijrah itu keren loh, nggak sekaku yang dibayangin gitu loh. Ya sudah, kalau misalnya ada orang-orang yang bersikap seperti itu terhadap kita, terhadap proses hijrah kita, padahal kita sudah berjuang mati-matian mempertahankan jalan ini gitu, jalan hijrah, maka ya sudah abaikan saja. Kadang ya hidup itu butuh cuek juga gitu. Nah, cueknya pada saat kapan? Pada saat seperti itu, saat teman-teman kita ngebully khususnya tentang agama, padahal itu belum tentu benar, begitu ya sudah abaikan saja, cuekin aja. Toh teman bukan cuma mereka, begitu kan ya. Masih ada banyak teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada kesabaran dan kebenaran. Pembulian teman-teman juga kan termasuk ujian kita dalam proses. Iya, pastinya seperti itu. Karena kalau ada orang hijrah pasti ya semakin diuji sama Allah. Semakin hijrahnya semakin kencang, semakin tambah juga terpaan angin cobaannya. Gitu. Itu sebuah keniscayaan. Dan sejak zaman Nabi pun ya seperti itu gitu. Rasulullah mengajak berdakwah, berhijrah dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Itu cobaannya juga luar biasa gitu kan. Maka kita perlu banyak-banyak mengkaji sejarah para nabi, sejarah sahabat, supaya kita tetap berpegang teguh dengan hijrah kita yang tidak seberapa dibanding hijrah mereka orang-orang sebelum kita. Tapi Zah, pembulian dari teman-teman itu seharusnya teman-teman itu kita tinggalkan atau kita harus bersikap bagaimana? Enggak dong, jangan langsung serta-merta dibully terus ditinggalin. Ya, sayang juga kan mereka gitu, ya. Kesel gitu kan. Jadi kalau Manusiawi bisa ya kita berhijrah, kita bisa menikmati manisnya hijrah, ya kita ajak juga mereka. Yuk sama-sama cicip loh. Kalau ibarat kita nih makan sesuatu yang enak, kan kita rasanya pengen nih difoto, kemudian dikasih tahu, enak begitu kan ya, yummy segala macam. Ya itu teman-teman juga bisa mengibaratkan itu ada hal-hal yang indah. Kemudian teman-teman yang memang belum bisa merasakan manisnya, kita ajak pelan-pelan gitu, didakwahi, diajak terus. Kalau memang mereka belum mau, kita doakan gitu supaya mereka juga bisa tetap berada di jalan Allah, tetap berada bersama kita dalam jalan kebaikan. Gitu. Tapi jangan ditinggalin. Kalau misalnya memang agak sulit ya Mia, kadang namanya teman-teman di masa lampau itu lebih mereka kayak ngegeng gitu. Kalau memang misalnya mereka kurang tertarik, itu lebih baik kita menghindari kali Mia. Ditinggalkan enggak, silaturahmi tidak putus, tapi tetap tahu batasan kali ya Mia. Ya, mungkin kita minggir sedikit. Ya, kita juga harus sadar diri ya. Maksudnya kita termasuk orang yang gampang kebawa, mudah terbawa atau tidak. Kalau misalnya kita memang orang yang gampang banget kebawa, ya maka kita juga harus pandai-pandai ngerem gitu. Jangan, karena memang benar ada orang yang dominan, artinya mereka gampang banget juga nih ngebawa kita gitu kan ya. Pernah saya sampaikan, budi pekerti jelek itu menular gitu. Jadi kalau nggak mau ketularan budi pekerti jeleknya yang menurut kita memang mereka kurang baik gitu temannya, maka kita juga harus hati-hati dalam bergaul dengan mereka. Tidak dihindari langsung menghilang begitu saja, enggak, ya sudah dikurangi saja intensitas untuk berhubungan dengan mereka.
mereka gitulah. Jadi pintar-pintar kitanya aja lah kalau untuk berteman dengan orang-orang seperti itu. Melipir sedikit Ya, kan itu tujuan juga betul, baik supaya yang pasti nggak memutuskan silaturahmi aja intinya itu. bukan putus pertemanan. Enggak, terus aja ditemenin, kalau bisa kita ajak seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terus untuk teman-teman yang benar-benar baru berniat untuk hijrah ya Mia, yang hijrahnya baru sampai di niat, itu apa aja sih Mi yang harus disiapin? Selain pakaian-pakaian yang menutupi aurat pastinya, itu apa aja yang harus disiapin? Kayak kalau misalnya ditanya yang perlu disiapin apa sih kalau kita baru benar-benar niat hijrah, ini kayaknya sudah jalan yang saya pilih nih gitu ya, sudah insyaallah hidayahnya sudah datang begitu. Nah tapi udah mentok begitu aja, apa cuman berubah style penampilan aja gitu, tidak. Jadi teman-teman juga harus memperbanyak baca, berteman begitu, baca buku-buku yang memang sedang kita ingin memperbaiki ibadah misalnya, ya sudah baca itu buku-buku tentang ibadah. Terus kalau misalnya baca buku belum paham, tanya dengan orang yang lebih paham gitu, tanya saja kepada siapapun, tanya dengan teman-teman sister villa gitu ya. Kemudian hadir di kajian-kajian yang mana itu bisa menambah wawasan kita juga. Selain itu berteman dengan orang-orang salih itu juga bisa menguatkan proses hijrah kita, bisa semakin mendekatkan diri kita juga kepada Allah gitu. Itu salah satu dan salah duanya. Oh iya, kenapa manusia itu diuji dengan titik terlemahnya? Bahkan apakah memang semakin diuji itu biar kita nggak lemah di situ, ataukah memang mau melihat nih keseriusan niat kita itu Untuk hijrahnya. ya itu gimana? Jadi kenapa manusia itu diuji dengan titik terlemahnya? Karena Allah itu sebenarnya ingin mengetahui benar tidak hijrah kita. Untuk siapa hijrah kita? Karena kalau sudah hijrah lillahi ta'ala, apapun cobaannya sudah akan terlewati begitu saja. Karena kan banyak orang yang hijrahnya cuman karena sering ikut-ikutan ya. Nah ada hijrah ikut teman pakai jilbab besar, ikutan deh pakai jilbab. Nah padahal dia nggak tahu maksudnya makna hijrah yang sebenarnya itu seperti apa. Nah yang dimaksud oleh Allah, wallahu a'lam bishawab, yang pasti Allah ingin tahu niat hijrah kita, benar tidak niat hijrah kita untuk Allah, dan kira-kira sanggup tidak saat dikasih ujian berupa hal yang paling kita takutkan, hal yang paling kita sulit untuk menyelesaikannya gitu. Padahal itu adalah sebuah janji Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang kecuali itu benar-benar sanggup untuk dia pikul begitu. Jadi kalau misalnya udah nggak bener-bener lomi, nggak sanggup terus segala macam, udah tenang aja, berarti nanti kalau misalnya ke depannya ada masalah yang lebih sulit, insya Allah pasti akan bisa dilewati juga, karena yaitu ujian-ujian pasti akan kita dapatkan khususnya dalam proses hijrah gitu. Kalau misalnya ini kan balik lagi ke tema kita, realita cinta dan hijrah. Kalau yang tadi kita bahas itu tentang kecintaan kita terhadap agama, kalau cinta terhadap, gimana caranya misalnya ada teman yang dia berpacaran, yang dia bilang itu adalah cintanya. Nah, terus dia memutuskan untuk hijrah karena melihat, oh sister Villa keren nih, terus mau ikut kajian, mau tahu tentang agama lebih dalam lagi. Tapi si mantan pacarnya yang dulunya dia bilang cinta itu terus mengganggu. Itu gimana Mi? Apakah nggak apa-apa deh, balik lagi kata Umi tadi, itu kan dari sisi negatif. Balik lagi kita menghindar atau putuskan saja komunikasi. Itu yang tadi saya ungkapkan teman-teman, itu kalau teman kita, teman lama gitu, yang ini cakupannya adalah yang satu jenis dengan kita gitu, yang sama-sama perempuan. Tapi kalau misalnya ada teman-teman laki-laki dan itu ada kaitannya dengan perasaan kita, dengan rasa cinta, dengan rasa sayang, maka sudah baiknya benar-benar hilangkan mereka dari hati kita, dari handphone kita, supaya tidak memperkeruh niat tujuan hijrah kita itu sendiri. Siap-siap. Hilangkan dari handphone ya Menda. Jadi benar-benar harus dihilangkan.
Teman-teman Iya. sister Villa dihilangkan dari handphonenya, kenang-kenangan. Kenapa? Karena perempuan itu kan banyak main perasaannya. Ya tetap aja walaupun mau disimpan udah komi beneran nggak dihubungin masa iya, tapi kan masih ngepoin Instagramnya, masih dikepoin Facebooknya segala macam gitu ya. Kadang Udah- memang menghindarnya itu susah Iya. gitu ya. Enggak juga, tergantung. Masa sekuat Susah. sekuat apa tekad hijrah kita. Iya, gitu. balik Kalau lagi sudah Ada dua sisi. Misalnya nih ya, si laki-lakinya tuh udah pergi. Nah, tapi kitanya kayak masih kepo, inilah itulah. Nah, ada juga satu sisinya kita udah mau pergi, tapi laki-laki tuh masih aja terus ngejar gitu ya. Diblokir. betul. Blokir aja nggak apa-apa. Blokir sosial media Kayak ya sadis bisa, banget tapi kan gitu. alamat rumah gitu. No, ya jangan Ya kalau ada yang tahu alamat rumahnya kan. Ya nggak usah sampai samperin ke rumahnya, masa ngepoin sampai dapurnya kan nggak usah. Jadi diblokir bisa ya. insya Allah. Lebih baik itu Diblokir benar-benar aja. Blokir dari Daripada kehidupan. mengotori hati kita, mengotori niat hijrah kita, ya sudah cari amannya saja, diblok saja. Insya Allah saat kita memblokir orang-orang yang belum penting buat kita, insya Allah Allah juga akan mendatangkan orang-orang yang lebih penting dan insya Allah akan bisa membimbing kita menuju hijrah yang sebenarnya. Amin. Paling gede nih amin jomblo-jomblo nih. Nah, kita bicara tentang cintanya nih, Zah. Cintanya tentang harta. Ya, pasti kan ada ya seseorang yang dia bekerja tapi pekerjaannya itu tidak sesuai dengan syariat gitu, Zah. Nah, dia mau meninggalkan pekerjaannya tapi dia merasa tidak yakin kalau setelah ditinggalkan pekerjaannya itu dia tidak akan mendapatkan rezeki yang sama gitu, Zah. Apakah itu termasuk tidak percaya dengan rezekinya Allah gitu, Zah, atau gimana? Maka ini kaitannya dengan keimanan, dengan rukun iman ya. Kalau kita sudah ya, mengaku sebagai orang yang muslim, mukmin, orang beragama Islam, kemudian beriman, harusnya sudah bisa menjalani rukun iman yang ada juga, yaitu iman kepada qada dan qadar. Rizki itu adalah salah satu yang sudah Allah tetapkan. Sejak kapan? Sejak kita masih dalam kandungan ibu kita, masih usianya masih berapa tuh? 120 hari. Berarti usia berapa Mbak kalau 120 hari? 3 bulan ya. Nah, sejak saat 3 bulan itu Allah sudah menetapkan rizki kita ya. Kalau dia paham akan kodok yang sudah Allah tetapkan, maka dia tidak akan ada yang mempengaruhi dia atau meragukan hatinya bahwasanya rizki itu pastinya datang dari Allah kok, namun tetap dengan usaha begitu. Jangan meninggalkan pekerjaannya tapi dia juga tidak berusaha, udahlah yakin aja rizki mah dari Allah, ya nggak begitu juga, tetap pakai proses, ada usahanya juga. Saat dia sudah yakin ini adalah ketetapan Allah, rizki itu yang namanya rizki bukan kita cari tapi kita jemput. Kenapa bahasanya dijemput? Ya karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, cara menjemputnya itu dulu yang seperti apa? Yaitu dengan jalan-jalan yang Allah berkahi. Setelah subuh jangan tidur ya, ini bagi yang masih suka tidur habis subuh. Nah, makanya ada istilah kan ya, ada istilah jangan tidur pagi-pagi, nanti rizkinya dipatok ayam gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya maksudnya adalah ini kalau semakin pagi kita berusaha, semakin banyak rezeki yang bisa kita Peluangnya jemput. lebih Nah, betul begitu. Bahkan ada cerita kan ya, ada seorang anak dinasihati sama ayahnya. Ini kamu kalau mau berangkat kerja, kalau kamu bekerja, jangan sampai kamu melihat matahari pada saat berangkat kerja dan juga pulang kerja. Yang dimaksud apa oleh ayahnya ini ya? Sebelum matahari terbit kita sudah beraktivitas, kita sudah bekerja, sudah buka pintu. Karena di saat kita pagi hari buka pintu, di sanalah saat-saat malaikat itu membagikan rizki-rizki kita gitu. Itu kaitannya dengan pekerjaan. Jadi lebih ke Allah itu mau melihat keyakinan kita terhadap ketetapannya. Betul. Melihat kecintaan kita terhadap jalannya, aturannya. Keseriusannya dalam Iya. jalan hijrah. Karena memang sebenarnya kita itu manusia itu hatinya sering berbolak-balik ya Mia. Iya. Sekarang udah 99% nih mau hijrah. Baju udah semua udah yang jeans yang ngetat-ngetat udah di packing. Sudah nggak- ditinggalkan. Iya. Terus tiba-tiba besok buka Instagram, di explore ada temen yang pakai baju ngepas dan pakai jeans, kok ini keren ya. Nah itu makanya Kok kita jadi tuh pengen balik lagi ya, keren jadi kita itu banget. harus kalau
minta ditetapkan hatinya gitu ya Mia, Iya. dengan agamanya Allah kali ya Mia, biar Iya. kita tuh nggak bolak-balik ke yang dulu-dulu yang benar-benar sudah kita tinggalkan pada saat kita memutuskan untuk hijrah dan mencintai agama, ajaran dari Allah Subhanahu. Iya, maka betul ya, jangan pernah ada istilahnya, jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Karena setelah ada usaha ya pasti dibutuhkan doa begitu. Karena doa-doa itulah yang akan mengguncang langit gitu. Doanya siapa dulu ini terserah, mau doa siapa aja, bisa doa kita, doa orang tua. Kalau yang masih jomblo-jomblo ya berarti minta restunya orang tua sebelum kita berangkat bekerja. Kalau yang sudah menikah berarti minta izin dengan suaminya supaya saat orang tua kita ridho, suami kita ridho, maka Allah pun akan ridho dengan kita. Ini bagi yang teman-teman sister Filah ya gitu. Karena paham ya teman-teman, insya Allah kita tidak akan pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah terlebih dahulu. Bisa jadi doa kita, bisa jadi doa teman-teman kita. Maka anjurannya adalah minta doa kepada siapapun yang sekiranya bisa cepat makbul doanya. Doa orang-orang solih terutama. Doa anak yatim gitu ya Mia. Iya, doa Banyak anak yatim, macam-macam lah ya. Minta doa ke siapa saja boleh. Sama tetangga gue. Boleh ke siapapun, nggak apa-apa. Karena kan nggak tahu, kesolihan itu hanya Allah yang tahu kan ya. Derajat takwa itu hanya Allah yang tahu. Kita belum tentu ngelihat fisik mereka, kok kayaknya nggak bener nih. Belum tahu seberapa lama mereka bersujud di tengah malam, Yap. begitu. Benar. Belum tentu kita yang wujudnya seperti orang lihat itu alim gitu ya. Belum tentu hati kita juga baik. Karena namanya baik itu luar dan dalam. Itu yang dimaksud, hanya Allah yang tahu derajat ketakwaan itu. Itulah, tidak boleh menilai seseorang dari luarnya saja. Iya, Berarti- apa bahasa Jawanya? Don't judge by its cover. Ada. Iya, itulah kira-kira. Jadi motivasi juga ya nih. Jadi kalau misalnya kita itu melihat orang yang lebih sukses daripada kita harus berpikir, oh jangan-jangan nih tahajudnya lebih keren daripada aku nih. Jangan-jangan doanya lebih paten nih. Gitu kali Mia. Iya, itu lebih mengedepankan husnuzon yang dimaksud. Ini ada apa-apa bawaannya jangan suzon. Ini kenapa sih kok perasaan orang hijrah kayaknya bawaannya ujian mulu? Ya itu ujian itu adalah hadiah dari Allah berupa tanda cintanya Allah dengan dia. Masya Allah. Gitu. Ini kalau semakin diuji, oh Allah berarti sayang sama kita gitu. Masuk Husnuzonnya begitu. Ya. Jadi kalau kita udah memutuskan untuk hijrah, kita harus mempersiapkan segalanya ya. Ekstra Ilmu, sabar, amal, ekstra doa, gitu semuanya lah. Itu konten yang bisa disampaikan pada hari ini. Terakhir, Ustazah tutup dengan sebuah ungkapan doa. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam kebaikan. Allah tetapkan hati-hati kita dalam agamanya, dan juga senantiasa bisa saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Ya sekian video kita hari ini. Ya, Kita akan jazakum- balik lagi dengan konten-konten yang berikutnya. Ya. Jazakillah khairan ngatsiron kepada Ustazah Angger Putri Mardini yang telah sudah, meluangkan waktunya Iya, berbagi ilmu yang Kun. sangat bermanfaat, dan yang pastinya jangan bosan buat datang ke konten kita. Setelah Ustazah Angger mungkin nanti bisa nih lanjut Ustazah Deti, tunggu ya WA-nya nanti. Pasti. Atau ada yang WA aja. Tim kita akan segera menghubungi mendapatkan jadwal tertentu. Harus buat teman-teman balik lagi kalau misalnya ada usulan tema, usulan pemateri, boleh banget di komen, kita tungguin. Ya, karena kita juga butuh masukan dari teman-teman sekalian. Kritik dan saran. Kritik dan saran, kurangnya apa, lebihnya hanya milik Allah. Sekian. Dari kami, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.